Sebelum melakukan thermal mapping, kita harus pastikan dulu bahwa citra lensa 8 yang akan kita gunakan untuk melakukan proses thermal mapping tersebut sudah mengalami koreksi radiometri. Proses pengecekan ini dapat dilakukan dengan melihat statistik dari citra lensa 8 yang kita miliki. Kita perlu pastikan apakah nilai statistik berupa nilai minimum dan juga maksimum dari setiap band yang kita miliki sudah sesuai dengan kaidah lensa 8 atau belum. Apabila belum, kita perlu melakukan koreksi radiometri pada citra lensa 8 tersebut sebelum citra tersebut dimanfaatkan untuk keperluan thermal mapping. Jika sudah terkoreksi radiometri, kita bisa lihat bahwa nilai minimum dari setiap bandnya adalah 0 dan nilai maksimumnya adalah 65535. Ini tandanya citra lensa 8 yang kita miliki sudah siap digunakan untuk pemrosesan selanjutnya. Selain melihat nilai minimum dan maksimum, kita juga akan melihat standar deviasi untuk band 10 atau dan juga band 11 yang akan digunakan untuk proses melakukan thermal mapping. Yang kita pilih untuk melakukan thermal mapping adalah band yang memiliki nilai standar deviasi yang besar antara band 10 ataupun band 11. Nah, dalam kasus ini, band 10 memiliki nilai standar deviasi yang lebih besar daripada band 11, sehingga kita akan memanfaatkan band 10 tersebut untuk melakukan thermal mapping. Selanjutnya, kita akan mengubah band 10 tersebut yang semula memiliki digital number menjadi nilai radians dengan memanfaatkan rumus yang tertera seperti di layar, dan kita mengambil data-data untuk mengubah ke nilai radian tersebut dari metadata citra lensa 8 yang telah kita miliki. Selanjutnya kita definisikan bahwa band 10 adalah band yang ingin kita ubah nilainya dari digital number ke nilai radians. Definisikan lokasi penyimpanan dan juga nama file hasilnya. Band 10 yang sudah diubah dari digital number ke radians dapat kita lihat di available band list dan bisa kita tampilkan dengan mengklik load band. Selanjutnya, proses yang akan kita kerjakan adalah mengubah band 10 yang sudah kita ubah menjadi nilai radians ke suhu permukaan yang ada dalam satuan Kelvin. Jadi suhu ini tidak langsung otomatis berada dalam derajat Celcius, tapi nantinya akan memiliki satuan Kelvin. Caranya adalah kita lakukan terlebih dahulu perhitungan statistik pada band 10 yang sudah kita ubah ke nilai radians. Nah, di sini kita perlu pastikan nilai minimum dan maksimumnya. Selanjutnya, proses konversi dari nilai radian ke suhu Kelvin adalah dengan rumus seperti di depan, menggunakan komponen K1 konstanta band 10 yang terdapat pada metadata citranya dan juga K2 konstanta band 10 yang juga terdapat pada metadata citranya. Konstanta ini memang digunakan untuk pemetaan thermal. Nah, di sini yang menjadi input adalah band 10 yang sudah diubah dari digital number ke nilai radians. Jangan lupa definisikan lokasi penyimpanan dan juga nama file hasilnya.
Hasil dari perubahan dari data radians ke Kelvin bisa langsung dilihat pada available band list dan bisa kita tampilkan dengan load band. Secara penampakan visual memang tidak ada perbedaan antara band yang sudah diubah ke radians dan juga band yang sudah diubah dari radian ke Kelvin. Namun jika kita lihat statistiknya, maka hasilnya akan sangat berbeda dengan apa yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau tadi nilainya masih berkisar 0, sekian, sekarang nilai minimumnya sudah berada pada angka ratusan yang menunjukkan suhu dalam bentuk Kelvin. Selanjutnya, kita akan mengubah suhu tersebut menjadi derajat Celcius dengan cara mengurangkan hasil perubahan suhunya dengan nilai 273 yang merupakan besaran selisih antara suhu di derajat Kelvin dengan derajat Celcius. Definisikan nama file dan lokasi penyimpanan. Dan hasilnya juga bisa kita langsung tampilkan menggunakan load band dari available band list. Lagi-lagi, secara display memang tidak ada perubahan secara signifikan pada penampakan antara citra yang masih dalam bentuk radians dengan yang sudah memiliki suhu dalam derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan memilih bagian dari citra ini yang nilainya itu lebih dari 0 derajat. Karena lokasi citra ini berada di Indonesia, maka tidak ada lokasi yang memiliki nilai kurang dari 0 derajat. Jika ada nilai yang kurang dari 0 derajat pada statistik citranya, biasanya nilai itu menunjukkan lokasi-lokasi yang berwarna hitam pada citra atau blank data, sehingga tidak ada yang bisa dihitung suhunya, menghasilkan hasil yang minus. Nah, di sini kita akan ambil data yang nilainya pasti lebih dari 0 saja, karena kita bisa meyakini bahwa untuk area di Pulau Jawa khususnya tidak ada bagian yang tertutup salju sehingga suhunya kurang dari 0 derajat. Jika kita sudah memisahkan antara yang blank data dengan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu di atas 0 derajat, maka selanjutnya kita akan melakukan density slicing untuk membagi penampakan citra menjadi beberapa kelas sesuai dengan rentang suhunya. Di sini kita bebas memilih ingin menjadikan berapa kelas dan menggunakan warna apa saja. Kita bisa sesuaikan warnanya sesuai dengan keinginan kita agar betul-betul menampilkan warna yang sesuai dengan perbedaan suhu antar masing-masing kelas.
Dari hasil density slash yang sudah dikerjakan, kita bisa melihat bahwa suhu-suhu yang berada di permukaan tersebut sudah masuk ke masing-masing kelas. Silahkan kalian melakukan analisis apakah kira-kira kenampakan ini sudah sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya atau belum. Hal yang paling mudah adalah silahkan kalian bandingkan citra ini dengan kenampakan asli di lapangan ataupun kenampakan pada Google Earth, sehingga kalian bisa melihat dengan detail kira-kira lokasi-lokasi yang memiliki suhu tinggi ini adalah lokasi apa. Aplikasikan juga pekerjaan ini untuk mendeteksi kebakaran hutan misalnya, dengan membandingkan antara suhu sebelum terjadi kebakaran dengan saat setelah terjadi kebakaran. Selamat mencoba!